Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, khususnya kelas 11. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang konsep viskositas atau kekentalan fluida. Fluida itu memiliki kekentalan yang berbeda-beda. Ada fluida yang punya kekentalan tinggi. Contohnya adalah oli, kemudian minyak, madu, dan lain sebagainya. Ada pula fluida yang memiliki kekentalan yang kecil atau rendah. Contohnya adalah air. Nah, tingkat kekentalan fluida itu dinamakan dengan viskositas. Semakin kental fluida, maka viskositasnya semakin tinggi dan sebaliknya. Secara definisi, viskositas dinyatakan sebagai tahanan aliran fluida yang merupakan gesekan antara molekul-molekul cairan satu dengan yang lain. Jadi, kalau fluida itu kental, maka gesekan-gesekan antara molekul zat cair itu semakin besar. Sebaliknya, jika fluida itu tidak kental, maka gesekan antara molekul-molekul cairan atau zat cair itu akan semakin kecil. Nah, kalau fluida itu kental atau viskositasnya tinggi, maka ketika ada benda yang masuk di dalam fluida itu, gerakannya akan lebih lambat daripada benda yang bergerak di dalam fluida yang tidak kental. Sebuah benda berbentuk bola yang bergerak dalam fluida kental mengalami gaya gesekan dengan fluida yang dinamakan dengan gaya Stokes. Pada dasarnya, setiap benda yang bergerak di dalam fluida kental itu akan mengalami gaya hambat atau gaya gesekan dengan fluida itu. Nah, gaya gesekan atau gaya hambat itulah yang dinamakan dengan gaya Stokes. Secara matematis, gaya Stokes dirumuskan Fs sama dengan 6pi eta RV, di mana Fs adalah gaya Stokes, kemudian R adalah jari-jari benda, dengan asumsi bahwa di sini benda yang bergerak dalam fluida kental itu adalah benda yang berbentuk bola. Kemudian V adalah kecepatan benda, dan eta adalah koefisien viskositas zat cair atau fluida. Oke, kita lanjutkan kecepatan terminal. Masih berkaitan dengan sebuah benda yang bergerak di dalam fluida kental. Jika sebuah bola dijatuhkan dalam fluida kental, dengan posisi awal jatuh sudah berada dalam fluida, maka kecepatan bola semakin besar sampai mencapai kecepatan maksimal yang nilainya konstan. Kecepatan inilah yang disebut dengan kecepatan terminal. Oke. Misalkan ini ada sebuah bejana berisi dengan fluida yang kental, misalkan kita isi dengan oli. Nah, ini permukaannya di sini. Kemudian kita melepaskan sebuah bola. Nah, dengan posisi awal sudah berada di dalam fluida. Maka bola itu akan bergerak ke bawah dan kecepatannya semakin lama akan semakin besar sehingga akan mencapai kecepatan maksimum yang nilainya konstan. Kita bisa menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada bola itu. Yang pertama tentu ada gaya berat V. Kemudian yang kedua, sesuai dengan konsep hukum Archimedes, karena bola ini tercelup pada zat cair, maka bola itu akan mendapatkan gaya apung, Fa ya, arahnya ke atas. Kemudian yang kedua, atau yang ketiga, karena bola bergerak di dalam fluida kental, maka akan mendapatkan gaya Stokes atau gaya gesekan dengan fluida. Nah, ini Fs, arahnya juga ke atas. Nanti semakin ke bawah, kemudian akan mencapai kecepatan terminal. Nah, pada saat mencapai kecepatan terminal, itu V-nya adalah konstan. Nah, kalian ingat, ketika V-nya konstan, maka apa? Sigma F sama dengan 0. Jadi kalau sigma F sama dengan 0 itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah bendanya diam atau V sama dengan 0. Yang kedua adalah V-nya konstan atau benda bergerak lurus beraturan. Nah, sigma F sama dengan 0, maka kita tuliskan Fa ditambah Fs, arahnya dua-duanya ke atas, dikurangi V sama dengan 0. Kemudian kita uraikan, Fa adalah rho zat cair dikali G, dikali volume benda yang tercelup. Karena tercelup seluruhnya, maka yang tercelup sama dengan volume total dari benda itu, Vb. Kemudian ditambah Fs, 6 I eta RV. Ini sama dengan
W adalah massa benda dikali G. Nah, yang kita cari apa? Yang kita cari adalah V, kecepatan terminal. Maka kita tuliskan 6 pi eta RV, pindah ruas menjadi apa? Ini kita uraikan dulu. Ya, rho benda dikali V benda dikali G dikurangi rho ya cair dikali G dikali volume benda. Maka V, kecepatan terminal, bisa kita rumuskan. Ini G kali volume benda dikali rho benda dikurangi rho zat cair dibagi dengan berapa? Ya, 6 pi eta R. Oke ya, sampai sini paham ya? Ini cuma ngotak-atik persamaan saja ini. Nah, kita uraikan lagi. V sama dengan G VB, volume benda adalah karena benda berbentuk bola, maka 4/3 pi R pangkat 3 dikali dengan rho benda dikurangi dengan rho zat cair dibagi dengan 6 pi eta R ya. Maka ini kita corek ya, ini 2, yang ini 3. P-nya kita corek, kemudian R-nya kita corek menjadi 2 ini ya. Maka menjadi berapa ini? Ya, 2/9 ini G. Kemudian dikali apa ini? R kuadrat per eta dikali rho benda dikurangi rho zat cair. Nah, kita tulis biar rapi ya. Maka V terminal adalah 2/9 G R kuadrat per eta, ini rho benda dikurangi rho zat cair. Nah, ini hati-hati. Nah, yang ini adalah 9 ya. Nah, ini 9. Yang ini adalah G ya, saya tulis gini aja, G. Karena tulisannya ini mirip, maka kalau nggak hati-hati bisa keliru. Oke anak-anak, itu ya untuk merumuskan kecepatan terminal. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, saya beri contoh soal. Ini ya, misalkan sebuah kelereng berjari-jari 5 kali 10 pangkat min 3 meter terjatuh di dalam oli yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik. Koefisien viskositas 0,1. Jika massa jenis gotri 1800 kg per meter kubik, tentukan kecepatan terbesar yang dicapai gotri dalam fluida itu. Ini yang diketahui adalah jari-jari R sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian massa jenis rho zat cair sama dengan 800 kg per meter kubik. Koefisien viskositas adalah eta ya, 0,1 Newton sekon per meter persegi. Massa jenis benda ya, rho B sama dengan 1800 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah V terminal. V terminal sama dengan 2/9 G R kuadrat per eta dikali rho benda dikurangi rho zat cair. Nah, tinggal masukkan ini. K sama dengan 2/9 G-nya kita masukkan 10 R kuadrat. Berarti 25 dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan eta 0,1 ya. Jadi ini 10 pangkat min 1 dikali rho benda dikurangi rho zat cair, 1800 dikurangi dengan 800. Jadi berapa ini? 2/9 dikali 25 dikali 10 pangkat, ini min 5, ini ke atas berarti min 4. 1800 dikurangi 800, 10 pangkat 3. Ya. Sehingga menjadi berapa ini? 2 dikali 25. 50 dikali
10 pangkat min 1 ya. Berarti 5/9 meter per sekon. Nah, ini ya. Demikian materi singkat tentang viskositas. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami konsep ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.